Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyunata Mahendra dengan nomor NIM 13012131101 dari jurusan S1 Informatika, Fakultas Informatika Telkom University. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang alam dan manusia. Pertama, saya akan membahas pengertian dari alam. Alam adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini, kecuali Allah beserta zat dan sifatnya, yang dianggap ada oleh makhluk ciptaan Allah terutama manusia. Alam semesta sering disebutkan di Al-Quran, yang ditujukan sebagai acuan manusia untuk meyakini kebesaran dari Allah sebagai Sang Kholik atau pencipta. Alam terbagi menjadi dua, yaitu alam syahadah dan alam goib. Yang pertama ada alam syahadah. Alam syahadah adalah alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat dicapai dengan indera manusia baik menggunakan alat ataupun tidak. Alam syahadah dapat dikatakan sebagai alam fisik atau alam materi. Selanjutnya ada alam goib. Alam goib adalah alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dicapai dengan indera manusia. Tetapi alam goib dapat diyakini dengan sepenuh hati oleh seorang muslim. Karena dengan kita meyakini segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih dekat dengan Sang Kholik atau Sang Pencipta. Proses penciptaan alam berdasarkan salah satu ayat di Al-Quran, yaitu Quran Surat Hud ayat 7 dijelaskan bahwa pada saat pembentukan alam, Allah sudah memiliki arsy. Dan berdasarkan ayat tersebut, penciptaan alam semesta memakan waktu 6 masa. Dengan perincian 2 hari untuk menciptakan bumi, 2 hari untuk menciptakan isinya, dan 2 hari untuk menciptakan langit dan segala isinya. Namun, banyak ulama yang berpendapat tentang waktu 6 masa tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa 6 masa tidak sama dengan waktu 6 hari di bumi. Tujuan dari penciptaan alam sendiri adalah untuk dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan semaksimal mungkin, bukan untuk dirusak, dicemari, ataupun dieksploitasi, atau bahkan dijadikan sebagai sesembahan oleh umat manusia. Kemudian, saya akan membahas tentang manusia. Pengertian manusia dapat dibagi berdasarkan 2 garis besar, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Berdasarkan etimologi, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan masih memerlukan bantuan orang lain. Secara terminologi, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna. Ada beberapa sebutan bagi manusia di dalam agama Islam. Yang pertama adalah al-insan, meliputi aspek kecerdasan. Selanjutnya ada al-basyar, meliputi aspek biologis. Kemudian ada Bani Adam, meliputi aspek historis penciptaan manusia. Kemudian ada Anas, yaitu manusia yang memiliki kekuasaan. Dan yang terakhir ada Abdun, meliputi aspek posisinya, manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Asal-usul manusia di dalam agama Islam, di antaranya berasal dari tanah, berasal dari air, berasal dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam, khusus untuk Siti Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, dan yang terakhir secara reproduksi. Potensi manusia berdasarkan agama Islam di dalam Al-Quran dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendengaran atau asama, dan yang kedua ada penglihatan atau al-basyar, dan yang ketiga ada hati atau pikiran, yaitu al-afidah. Tugas, fungsi, dan peran manusia dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita harus menjadi hamba yang taat, yang menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Berikutnya, manusia sebagai khalifah di bumi. Dari sekian banyak makhluk hidup yang berada di bumi, hanya manusialah yang dapat menjadi seorang pemimpin, karena dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala akal sehat dan pikiran. Dan yang terakhir adalah manusia senantiasa berdakwah. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa untuk berdakwah, karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupannya, manusia melewati 4 fase alam. Yang pertama diawali dengan alam rohim. Alam rohim diawali pada saat manusia berada di dalam kandungan. Kemudian ada alam dunia, yaitu alam yang dilalui manusia pada saat lahir hingga manusia meninggal dunia. Kemudian ada alam barzakh, ketika manusia berada di alam kubur.
Dan yang terakhir adalah alam akhirat. Alam akhirat adalah alam di mana manusia mempertanggungjawabkan segala perbuatannya semasa ia hidup di dunia. Saya rasa cukup penjelasan singkat mengenai alam dan manusia dari saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.